Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi kelas 11 penataan produk. Judul materi menganalisis elemen desain dan visual display di supermarket. Anak-anakku sekalian, dalam setiap usaha retail tentunya memerlukan keterampilan khusus dalam menjual suatu produk. Keterampilan tersebut dapat dituangkan pada penataan produk atau yang sering disebut dengan display produk. Dalam hal ini, pengelola retail dapat membuat desain visual untuk menata produk-produk yang dipasarkan. Desain visual produk harus berdasarkan kategori dari produk sendiri. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah bagian A, mengenal elemen display produk. Dalam menjalankan setiap usaha tentunya terlepas dari adanya persaingan. Pesaing akan berlomba-lomba untuk menghadirkan produk yang unggul dan dapat memikat konsumen lebih banyak. Terlebih lagi, media sosial saat ini menjadi alat yang paling ampuh dalam melancarkan promosi produk. Ketika pengusaha memiliki sebuah toko, yang harus diperhatikan adalah masalah display produk ya, atau sering disebut juga dengan penataan produk. Apa saja elemen-elemen display produk itu? Elemen-elemen yang dibutuhkan saat menata produk adalah sebagai berikut. A. Merchandise atau barang dagangan tentunya. Merchandise atau barang dagangan merupakan elemen yang harus ada setiap dalam menata display produk. Tanpa adanya merchandise, maka display akan menjadi hampa dan tidak memiliki suatu tujuan. Kemudian yang B adalah functional prop atau penyangga utama. Functional props atau penyangga utama adalah alat yang digunakan untuk membantu menata display barang dagangan. Functional props dapat pula disebut dengan fixture. Contohnya mannequin, torso, dan penyangga lainnya. Kemudian yang C, decorative props. Decorative props berfungsi sebagai pendukung dari agar tidak terkesan kosong. Decorative props berfungsi juga sebagai hiasan, contohnya ranting atau kayu dan lain sebagainya. Kemudian elemen lainnya yang D adalah structural props. Structural props adalah arsitektur dalam desain yang dapat diubah dan dipindah keberadaannya. Structural props berfungsi sebagai pelengkap fungsional dan dekoratif props. Kemudian yang E, elemen berikutnya adalah background. Background atau latar belakang display berfungsi sebagai penunjang barang dagangan yang didisplay. Background yang digunakan dalam sebuah display tidak boleh mendominasi atau menonjol karena akan mengurangi pusat perhatian pengunjung pada barang dagangan yang ditawarkan. Background dapat berupa kain, kertas, ataupun tikar, dan lain sebagainya. Kemudian yang bagian F adalah display material. Display material adalah pernak-pernik atau barang-barang yang berfungsi untuk melengkapi display. Display material harus disesuaikan dengan tema dan tidak boleh berlebihan, karena akan mengurangi daya tarik barang dagangan yang ditawarkan. Contohnya, adanya balon-balon, batu-batu, dan bunga-bunga, atau bisa juga mempergunakan yang lain-lainnya. Kemudian, yang bagian G adalah warna. Warna adalah elemen desain yang paling mudah dilihat oleh mata. Warna sangat mempengaruhi display suatu barang dan menentukan apakah display tersebut dapat segera menarik perhatian atau tidak sama sekali. Dalam suatu display, warna yang digunakan tidak boleh lebih dari 5 macam, sehingga menyebabkan display tidak lagi menarik. Kemudian yang paling terakhir, yang H adalah lighting atau pencahayaan. Lighting atau pencahayaan berfungsi untuk lebih menekankan pusat perhatian. Dengan pencahayaan, merchandise yang ditawarkan dapat diperlihatkan dengan jelas. Lampu yang digunakan untuk pencahayaan biasanya sesuai dengan display dan tidak diperlihatkan dari luar, sehingga tidak mengganggu pandangan, namun tetap berfungsi dengan baik. Lighting atau pencahayaan harus diarahkan pada bidang yang menjadi pusat perhatian.
Anak-anak sekalian, itulah elemen-elemen dari display produk. Materi berikutnya yang bagian 2 adalah prinsip-prinsip display produk. Oke, selain memperhatikan elemen-elemen di atas tadi ya, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip display agar mudah menarik perhatian pengunjung. Apa saja prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. A. Kesederhanaan. Kesederhanaan di sini maksudnya adalah sebagai berikut. 1. Membatasi jumlah warna dan benda yang akan ditata. Dan yang kedua adalah menghindari dekorasi yang terlalu berlebihan. Yang ketiga adalah menghindari penggunaan background yang mendominasi. Kemudian prinsip display yang kedua adalah penekanan atau pusat perhatian. Penekanan dalam suatu display sangat diperlukan untuk memusatkan perhatian pengunjung pada suatu objek. Objek di sini adalah merchandise atau barang dagangan. Kemudian harus memperhatikan pula yang bagian C adalah keseimbangan. Keseimbangan dapat mengatur irama dari pandangan mata pengunjung. Terdapat dua macam keseimbangan, yaitu simetris dan asimetris. Keseimbangan simetris adalah keseimbangan antara sisi kanan dan kiri, sama seperti dicerminkan. Keseimbangan asimetris adalah keseimbangan antara sisi kanan dan kiri yang berbeda. Selanjutnya adalah prinsip produk yang D adalah kesatuan. Kesatuan berarti hubungan antar bentuk yang ditata, baik itu warna, ukuran, ruang, bidang, maupun garis. Sebagai contoh, produk di supermarket, food drink, fresh, kosmetik, dan sport disusun berdasarkan jenisnya masing-masing. Tidak mungkin produk ditata berdekatan dengan produk makanan segar, sehingga terkesan tidak relevan. Penataan makanan segar seperti sayur, buah, maupun aneka daging ditempatkan berdekatan dengan kasir. Hal ini mendeskripsikan pola hidup sehat, artinya konsumen membeli produk fresh dan dapat langsung membayar di kasir. Terkadang produk yang fresh tersebut diletakkan pada pintu masuk supermarket agar mengingatkan konsumen bahwa mengkonsumsi produk fresh merupakan pola hidup yang sehat. Penciptaan strategi visual marketing ini harus dilakukan secara kreatif, ya kemampuan dalam merayu target audien atau konsumen terbukti mampu menarik suatu perhatian. Anak-anakku sekalian, penataan produk juga harus didukung dengan promosi produk, salah satunya yakni memberikan potongan-potongan harga ataupun diskon.